Shalom saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan tentang masa raya Paskah. Bagaimana kita harus memperingati dan merayakan Paskah, khususnya pada saat ini di tengah-tengah masa pandemi. Semoga pemaparan ini belum terlalu terlambat buat kita, tetapi biarlah ini boleh memberikan satu insight yang menarik buat kita. Menjelang sebentar lagi di minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Paskah adalah satu hari raya yang sering dicatat di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya misalnya di kitab Keluaran, Imamat, dan juga di dalam kitab-kitab Injil, di dalam pelayanan Yesus, di Injil Yohanes misalnya, sering sekali di sana disebutkan menjelang hari Paskah, menjelang hari Paskah. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab ketika mengatakan Paskah itu? Paskah apa yang dia pikirkan? Mengacu kemana? Sebenarnya saudara, yang di dalam Alkitab, Paskah itu mengacu kepada masa-masa atau peristiwa pada waktu bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Kita tahu bersama ceritanya bukan? Bangsa Israel berada di Mesir sebagai budak, ditindas oleh Firaun, dan kemudian Allah ingin memberikan mereka kelepasan, kebebasan. Tetapi Firaun menolak untuk membebaskan bangsa itu, dan kemudian ada tulah-tulah yang diizinkan oleh Allah terjadi di bangsa itu, dan tulah ke-10 adalah kematian seluruh anak sulung di tanah itu kecuali anak sulung orang Israel yang di depan ambang pintu rumahnya dioleskan darah anak domba. Nah, setelah tulah itu kemudian bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari Mesir. Nah, jadi Paskah adalah peringatan bagaimana Allah bekerja membebaskan bangsa Israel dari budak Firaun menjadi hamba Allah. Dari orang-orang yang dihukum, orang-orang yang tertawan, tertindas, menjadi orang-orang merdeka. Yang hanya hidup untuk Allah, menjadi satu bangsa yang khusus dan melayani Allah. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Yesus Kristus memberikan makna baru terhadap perayaan Paskah itu. Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan dia menjadi anak domba Allah yang disembelih dan darahnya itu tercurah untuk penebusan banyak orang. Yesus itu adalah anak sulung Allah yang dilewatkan, diluputkan dari bencana maut, tidak mati. Tetapi bukan karena lolos begitu saja, melainkan karena dia sudah menanggung jalan kematian itu dan kemudian dia bangkit. Dan Yesus itu yang membawa kita bebas. Tetapi bukan dari perbudakan Mesir. Tetapi Tuhan Yesus membawa kita bebas dari perbudakan dosa. Kita yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi hamba Allah. Jadi orang-orang yang dihukum menjadi orang-orang yang merdeka. Itulah arti Paskah yang kita hayati saat ini sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Merayakan Paskah di tengah masa pandemi memang bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Ada kebingungan di sana. Bagaimana mungkin Paskah di satu sisi adalah sorak-sorai, kegembiraan, sukacita, perayaan, kemenangan. Tetapi di sisi lain kita masih berhadapan dengan realita pembatasan sosial, tidak bisa bergereja dengan leluasa. Kita menghadapi duka cita, kehilangan, kerugian, penderitaan, masa-masa sulit. Dan virus yang tidak kelihatan itu juga masih beredar di tengah-tengah kita. Bagaimana mungkin kita merayakan perayaan hidup itu, tetapi kita dibayang-bayangi oleh kematian? Nah, ini memang sebuah keadaan yang tidak mudah bagi kita. Nah, tetapi saudara, ada makna yang sangat mendalam dari perayaan Paskah yang kita bisa pegang hari ini di tengah masa pandemi. Paskah itu menjanjikan pemulihan atas segala sesuatu. Yesus Kristus dibangkitkan secara fisik, secara ragawi, dan dia berjanji semua orang yang percaya kepadanya itu satu kali juga akan mengalami kebangkitan fisik yang sama. Kita akan punya tubuh yang baru di kekekalan. Tubuh yang tidak bisa sakit, tubuh yang tidak bisa kena virus, dan tubuh yang tidak bisa mati lagi. Dan juga pemulihan yang Allah kerjakan bukan hanya soal ragawi, tetapi di dalam kebangkitannya Kristus mengerjakan ciptaan baru.
bumi ini, dunia ini yang sekarang sudah hancur dan rusak, suatu kali akan dipulihkan menjadi tempat yang baru, yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kemuliaan. Langit dan bumi yang baru akan dipulihkan secara sempurna. Nah, di sini kita bisa berharap, pegang janji Tuhan. Saat ini mungkin kita hidup di tengah keadaan yang tidak mudah. Ada sakit, penyakit, ada susah, ada penderitaan, ada kehilangan. Dunia yang kita tinggali juga terus-menerus merosot dan akan rusak. Tetapi kita tahu ini hanya sementara. Di dalam Kristus kita akan dipulihkan. Tetapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Kebangkitan Yesus itu juga memberikan sebuah jaminan buat kita bahwa hidup bukan cuma soal badan, hidup bukan cuma soal tempat, tapi hidup adalah hidup yang kekal, hubungan dengan Tuhan yang tidak akan pernah bisa diambil daripada kita. Jaminan keselamatan bahwa kita pasti akan bersama-sama dengan Tuhan dan tidak akan pernah dibinasakan. Nah, ini yang bisa kita pegang, ini yang bisa kita jadikan sebuah pengharapan. Jadi meskipun kita menghadapi masa-masa yang sulit, saya mau kita belajar memandang ke depan kepada janji Tuhan dan memandang ke atas kepada pribadi Tuhan sendiri. Berbeda dengan Paskah yang memang dicatat ada di dalam Alkitab, yang disebut Prapaskah itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau saudara cari di Alkitab apa itu Prapaskah, saudara nggak akan ketemu jawabannya. Nah, tetapi Prapaskah itu adalah dibuat oleh tradisi gereja yang sudah melewati jangka waktu yang begitu panjang. Gereja melatih kita dengan momen-momen, masa-masa, ya, membuat perhitungan seperti kalender begitu, siklus hidup Yesus, dan kita bisa belajar untuk mengikutinya. Untuk apa? Untuk belajar merealisasikan cerita Injil di dalam hidup kita sehari-hari. Sebenarnya kalau kita bicara soal masa Prapaskah, inti dari masa Prapaskah itu adalah mengingat betapa saya dan saudara adalah orang berdosa, kita berdosa. Dan Yesus itu sengsara untuk kita. Tetapi Yesus mengampuni kita dan Yesus mengalahkan maut. Itu intinya masa Prapaskah. Undangan untuk kita bertobat, untuk kita mengingat kembali Injil, menghidupi kembali Injil, bersyukur kepada Allah. Nah, apakah peringatan-peringatan ini cuman pada Prapaskah saja kita ingat? Tentu enggak, saudara-saudara. Kita harus melakukannya setiap hari, every single day, di dalam hidup kita sebagai umat Allah. Nah, tetapi momen dan waktu yang khusus itu menolong kita untuk ingat, menolong kita untuk aware. Oh, ini waktunya. Nah, kita di dalam keterbatasan kita butuh batasan-batasan seperti itu, batasan waktu begitu ya, untuk mengingat, oh ya ini adalah satu masa yang penting. Nah, saudara, saya mendorong kita untuk di dalam masa raya Prapaskah ini, mengambil waktu untuk berefleksi, bisa pribadi, bisa juga dengan keluarga, merenungkan betapa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang berdosa, orang-orang yang butuh pertolongan dari Tuhan, dan Kristus sudah melakukannya bagi kita. Masa Prapaskah itu biasanya dihitung 40 hari mundur dari hari Paskah, dan gereja-gereja secara variatif melakukan hari raya tertentu. Ada yang menerapkan hari raya misalnya Rabu Abu, Kamis Putih, dan sebagian lain juga tidak. Nah, karena memang tidak diperintahkan di dalam Alkitab. Tetapi saya pada intinya mau mendorong saudara untuk mengambil waktu berefleksi, melihat kembali ke dalam diri kita dan hidup kita. Betapa kita orang-orang yang hancur, orang-orang yang berdosa, butuh pertolongan. Dan Kristus telah melakukannya bagi kita. Kristus menanggung kita. Kristus mengampuni kita. Kristus memulihkan kita. Biarlah momen Prapaskah dan Paskah ini menjadi satu momen perjumpaan kita dengan Tuhan meskipun di tengah masa pandemi. Jangan lupa siapkan diri saudara untuk mengikuti juga ibadah Jumat Agung dan Paskah di GKI Hosana. Tuhan memberkati.